Sebelum kita mengenal lebih dalam terkait dengan partai puncak antara Spanyol melawan Argentina, drama luar biasa justru sudah tersaji lebih dulu di perebutan tempat ketiga dengan 10 gol tercipta. The Three Lions berhasil menjabat juara ketiga, menumbangkan Prancis dengan 6-4. Pemirsa, skor yang tidak biasa ini tentu saja untuk level turnamen sebesar Piala Dunia tentu menyisakan banyak catatan menarik, terutama mengenai lini pertahanan kedua tim. Untuk mengulasnya lebih dalam lagi, sudah hadir bersama kami di studio W1 Metro TV, ada Gus Akmal Marhali. Bung, terima kasih Bung. Thank you, Bung. Semalam ini tampaknya laga sangat seru di mana semua mengira ini laga hanya normatif saja. Ternyata ada 10 gol tercipta. Tentu ini bukan laga biasa untuk turnamen sekelas Piala Dunia, Bung. Ya, ini yang bersejarah ya, sepanjang perebutan posisi tempat ketiga di pesta bola, baru kali ini tercipta 10 gol. Dan yang menarik adalah 4 gol pertama tercipta di babak pertama dan semuanya untuk Inggris. Inggris ini tampil sangat luar biasa, bahkan sekarang Inggris menjadi tim paling produktif di pesta bola ya, dengan 20 gol. Di bawahnya adalah Argentina yang akan main di partai final dengan 19 gol. Jadi ini penampilan terbaik Inggris, tapi sayangnya Prancis yang tadinya tampil sangat luar biasa, mereka punya pertahanan kokoh, punya lini depan triodom ya, Dembele, kemudian Olise dan juga Mbappe yang sangat luar biasa. Ayam jantan berubah jadi ayam geprek di pertandingan melawan Inggris. Ini yang membuat kita bertanya-tanya ada apa. Tapi ternyata perubahan dari Didier Deschamps di lini belakang dengan absennya Saliba, kemudian Upamecano juga dicadangkan, membuat dua Lecroix dan juga Konate yang menjadi tumpuan di lini belakang ternyata tidak mampu untuk mengawal lini depan Inggris yang sangat impresif sekali. Itu titik baliknya ya, absennya Saliba ini ya. Iya, Bukayo Saka setidaknya sekarang bisa membanggakan dirinya, dia menjadi pemain yang mencetak hat-trick bersama dengan Lionel Messi, Antonio Gordon dan Dembele tentunya. Tapi kita mungkin tidak bisa menafikan serunya laga tadi malam tidak terlepas dari mungkin ada motivasi rekor pribadi mungkin dari Mbappe yang ingin melesakan rekor top scorer semacam itu. Ya, kalau kita lihat ada Mbappe ternyata tugasnya melawan Inggris adalah bagaimana mencetak gol sebanyak-banyaknya. Dengan brace yang diciptakan, Mbappe sekarang menjadi top scorer sepanjang masa pesta bola dunia ya, melewati Messi 21 gol, Mbappe sudah 22 gol, bahkan Mbappe punya potensi besar untuk kembali menjadi top scorer seperti 4 tahun lalu, di mana dia dengan 8 gol, sekarang total sudah 10 gol dengan 4 assist yang dibukukan. Ini akan menjadi berat tentunya buat Lionel Messi untuk mengambil alih daftar top scorer, karena setidaknya Messi di pertandingan final nanti harus mencetak 3 hat-trick di melawan Spanyol, dan ini akan menjadi tugas yang berat. Mungkin gelar top scorer akan menjadi milik Mbappe, tapi ini perpisahan yang tidak begitu menyenangkan tentunya buat Didier Deschamps yang pasca pesta bola ini dia akan melepas jabatannya sebagai 14 tahun sebagai pelatih dan digantikan oleh Zinedine Zidane, kompatriotnya saat menjadi juara pesta bola 1998. Dan Anda sepakat bahwa laga bronze final tadi malam ini bisa menjadi pertunjukan yang bagus jika memang semua materi pemainnya menunjukkan profesionalismenya. Ya, menurut saya ini perebutan tempat ketiga yang terbaik sepanjang sejarah ya. Bagi penggemar bola, pesta gol itu yang ditunggu, 10 gol, dan saya pikir ini hal yang luar biasa dan mempertemukan dua tim yang secara peringkat adalah peringkat 3 dan 4. Hanya bedanya sekarang mungkin tadinya kita tahu bahwa Prancis peringkat 3, Inggris peringkat 4, pasca kekalahan Prancis 4-6 dari Inggris, mungkin Inggris akan mengambil posisi Prancis di peringkat 3 FIFA. Bung, kita sudah kan membahas laga tadi malam, kita langsung menuju ke partai puncak, kita langsung melihat ke laga final antara Spanyol yang dipakai jersey-nya oleh Bung Akmal ini dan juga Argentina. Kita akan mencoba melihat, teman-teman mungkin bisa disajikan grafis dari kedua skuad ini. Tapi sebelum kita membahas grafis ini, bagaimana Anda melihat bahwa masing-masing dua tim memiliki filosofi sepak bola yang berbeda dan akhirnya dipertemukan di partai puncak ini? Ya, ini juga sejarah besar ya, pesta bola final mempertemukan dua tim yang peringkat FIFA-nya 1-2. Berurutan ya? Iya, berurutan, di mana saat ini Argentina peringkat 1, kemudian Spanyol peringkat 2. Yang kedua, mempertemukan dua tim dengan karakter berbeda, di mana
Argentina adalah tim paling produktif, kemudian Spanyol adalah tim dengan pertahanan terbaik, hanya kebobolan 1 gol, 6 kali clean sheet diciptakan oleh kiper Unai Emery, dan ini merupakan catatan sejarah paling baik. Dan yang paling menarik adalah pertemuan dua legenda, yang satu pertemuan dua generasi berbeda, di mana ada Lionel Messi sang legenda akan bertemu dengan Lamine Yamal yang disebut-sebut sebagai penerusnya, yang viral fotonya di mana 19 tahun lalu Lamine Yamal dimandikan Messi, dan sekarang ternyata Messi itu bisa menciptakan pemain hanya dengan memandikan seorang anak bayi yang sekarang menjadi Lamine Yamal. Dimandiin aja sudah jadi kisahnya ya, Pak. Kita akan lihat bersama bagaimana racikan formasi dari Coach Scaloni 4-4-2. Ini kita lihat di sini ada McAllister dan juga Simone di tengah, bisa menumpu pergerakan lini depan Messi dan Alvarez. Ini kita lihat ada keberimbangan lini tengah, aliran bolanya mendukung pergerakan bebas dari Messi dan juga Alvarez di lini depan. Ya, kalau kita lihat ini sebenarnya tim Messi gitu kan, karena Argentina sejauh ini bermain hanya untuk Lionel Messi. Itu bisa dilihat dari sisi statistik ya, di mana semua statistik isinya adalah Lionel Messi. Top scorer Lionel Messi, kemudian key pass Lionel Messi, kemudian dribble Lionel Messi, kemudian umpan akurat Lionel Messi, sampai umpan kunci semuanya Messi. Messi menjadi pemeran utama di Argentina saat ini ya. Walaupun kita lihat mereka punya gelandang-gelandang yang juga superhero ya. Ada Enzo Fernandez yang golnya ke gawang Inggris yang akhirnya membuat Argentina remontada dan menang 2-1. Kemudian ada McAllister, kemudian juga ada Julian Alvarez. Tapi dari materi pemain yang dimiliki saat ini oleh Argentina, ini adalah komposisi terbaik yang dimiliki Lionel Scaloni. Ini pertemuan guru melawan murid. Scaloni adalah murid dari Luis de la Fuente waktu mengambil ilmu kepelatihan pada 2017. Ya, de la Fuente adalah instrukturnya. Jadi ini guru bertemu dengan murid, dan yang menarik adalah pertandingan ini akan dimenangkan oleh bagaimana pelatih meracik taktik, karena materi pemain kedua tim sangat luar biasa. Iya. Sekarang Bung, kita lihat racikan formasi Coach de la Fuente 4-1-2-3 di sebelah. Di sini ada Olmo dan Rodri yang menopang pergerakan Oyarzabal di depan. Ya, kalau kita lihat Oyarzabal bermain sebagai false nine ya. Kemudian Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena ini adalah gelandang-gelandang yang sangat luar biasa. Saya melihat materi pemain ini adalah duplikat dari Spanyol 2010 saat menjadi juara. Di posisi Unai Simon dulu ada Iker Casillas, kemudian di Pedro Porro dulu ada Sergio Ramos, Kubarsi dulu ada Pique, kemudian Laporte dulu ada Carlos Puyol, Cucurella ada Capdevia. Di lini tengah Rodri dulu ada posisi Bosque, kemudian Fabian Ruiz dulunya adalah Alonso, kemudian Lamine Yamal posisi yang dimainkan oleh Xavi Hernandez, dan Olmo posisi yang dimainkan oleh Iniesta, kemudian Baena di posisi yang dimainkan oleh Da Silva, dan Oyarzabal posisi yang dimainkan oleh David Villa. Ini perjalanan Spanyol ke final saat ini sama dengan 2010. Jadi Anda ingin mengatakan DNA para pemain skuad kedalaman materi saat ini adalah DNA-nya persis saat menjadi generasi emas menyeraih gelar juara dunia tahun lalu. Betul, apalagi Spanyol datang sebagai juara Piala Eropa. Sama dengan waktu 2010, dia datang sebagai juara Eropa, dia kemudian tampil sebagai juara Piala Dunia. Artinya Spanyol sedang menapaktilasi sukses mereka pada 2010 dengan materi pemain yang ada. Yang paling luar biasa adalah ya kiper Unai Simon dan Lamine Yamal. Orang menyebut sebenarnya Lamine Yamal sebagai pemeran utama di sini, tapi satu hal yang paling dilupakan orang adalah peran Paul Kubarsi ya. Dia pemain muda, usianya sama dengan Lamine Yamal, cuma bedanya tidak dimandikan sama Lionel Messi. Kubarsi ini adalah pemain yang membuat pertahanan dari Spanyol sangat luar biasa. Kalau kemudian nanti ada pemilihan pemain muda terbaik, orang sekarang menyebut Lamine Yamal, tapi saya lebih memilih Kubarsi sebagai salah satu calon pemain muda terbaik di pesta bola kali ini. Oke, kita ke grafis selanjutnya, apa yang telah disiapkan oleh teman-teman dari tim head to head perjalanan di sepanjang turnamen 2026 Piala Dunia. Argentina, Bung, sepanjang fase grup dan fase gugur, dan juga Spanyol sepanjang fase grup dan fase gugur, seperti apa analisa Anda? Ya, kalau bicara head to head rekor pertemuan kebetulan berimbang ya. Dari 14 pertemuan Argentina dengan Spanyol, 6 kali Argentina menang, 6 kali Spanyol menang, 2 berakhir imbang. Dan kalau kita lihat Spanyol pernah mengalahkan Argentina dengan skor 6-1. Cukup besar ya. Tapi 2018 ya, Bung ya. Betul. Tapi Argentina
Argentina kemudian bisa mengalahkan Spanyol juga dengan skor telak. Dan pertemuan terakhir kedua tim bermain bermain Argentina menang 2-1 melawan Spanyol pada 1966. Pertemuan Spanyol melawan Argentina akhirnya imbang 1-1. Artinya ini pertandingan yang sangat spektakuler dan akan sangat luar biasa, di mana tiki taka akan berhadapan dengan gaya tangguh Argentina. Dan Serangan bola cepat ya? Aktornya adalah dua bintang yang saat ini sedang dijadikan pembicara, di mana Lionel Messi yang juga punya tugas bukan cuma mengantarkan Argentina menjadi juara, dia juga punya tugas untuk menyusul gol yang sudah dicetak oleh Kylian Mbappe. Kalau kita bicara Messi, semua rekor sudah dia miliki saat ini kan, di mana Messi saat ini sebagai raja asis di pesta bola, kemudian juga sayangnya top scorernya saat ini sepanjang masa sudah dilewati oleh Mbappe. Messi punya tugas setidaknya untuk bisa mengantarkan Argentina juara, back to back champion. Kalau ini bisa dilakukan, setidaknya dia lebih hebat dari Diego Armando Maradona. Dan perdebatan soal GOAT siapa antara Messi dengan Cristiano Ronaldo, kalau Messi bisa membawa Argentina juara dunia, itu sudah selesai. Jelas-jelas ya, sudah ya. Bung Akmal, kita juga tidak kalah menarik meneruskan pembahasan terkait dengan dua pelatih dari dua timnas ini, Coach Scaloni dan juga De La Fuente. Tadi kita lihat bahwa ini adalah pertarungan antara guru dan murid ya. Betul. Tapi filosofi permainan yang diracik dari formasi kedua pelatih ini seperti apa selama dari turnamen ini, dari mulai fase grup hingga fase gugur? Ya, De La Fuente adalah pelatih yang sangat sukses ya, dengan mengadopsi tiki taka dengan cara yang lebih modern. Meski beliau sempat sempat tidak diunggulkan saat awal-awal. Tapi kalau kita lihat catatan sejarahnya, dia adalah pelatih yang sangat sukses. Dia sukses mengantarkan tim Spanyol usia muda junior Piala Eropa. Menangani lama betul. Kemudian membawa Spanyol tampil sebagai juara Piala Eropa, tampil sebagai juara Nation League. Dan yang menarik adalah 37 laga tidak terkalahkan sejak kalah dari Skotlandia 0-2 dan juga dari Kolombia 1-0. Spanyol adalah tim yang 37 laga tidak terkalahkan, dan ini sudah menyamai rekor catatan dari Italia. Artinya kalau malam ini menang melawan Argentina, ini akan menjadi rekor tersendiri, di mana De La Fuente sukses membawa Spanyol sebagai juara dan juga melewati rekor Italia. Sementara Scaloni sejak menangani Argentina selalu meraih gelar juara ya, kecuali 2019 di Copa America gagal. Tapi setelah itu Copa America 2 kali diraih, kemudian juara Piala Dunia, finalissima, dan ini merupakan sebenarnya gambaran replika finalissima yang sebelumnya akan digelar oleh FIFA, di mana juara Piala Eropa bertemu dengan juara Copa America, tapi sudah didahului di pesta bola partai puncak di Amerika nanti. Dan ini akan saya katakan tadi bahwa siapa yang menang akan sangat ditentukan oleh taktik dua pelatih, De La Fuente atau Lionel Scaloni. Bung, kita juga tidak bisa menafikan bagaimana perjalanan Spanyol menuju final semasa babak fase grup dan juga fase gugur kemarin, Bung. Ya, kalau kita lihat perjalanan Spanyol luar biasa ya. Mereka memang mengawalinya dengan hasil yang kurang meyakinkan, imbang 0-0 lawan Cape Verde. Tapi ini lebih bagus dari 2010. 2010 mereka mengawalinya dengan kekalahan 0-1 dari Swiss. Tapi kemudian setelah itu mereka menunjukkan bahwa mereka memang layak menjadi juara. Cocok loginya adalah bahwa kalau dulu 2010 mereka tidak membuka bukan dengan kemenangan, sekarang juga hasilnya sama. Tapi setelah itu kalau kita lihat perjalanan Spanyol sangat luar biasa, kalahkan Portugal salah satunya, dan yang paling menarik adalah mengalahkan Prancis yang kemudian yang awalnya disebut sebagai tim paling favorit menjadi juara pesta bola dunia. Artinya perjalanan Spanyol menuju final ini sudah sangat teruji ya. Ngomong bagaimana, apa kunci utama Spanyol bisa mempercudangi Prancis sampai Dembele dan lain-lainnya seperti Mbappe bahkan selalu minta bola, bahkan tidak sadar dia offside posisinya. Betul. Dan kalau kita lihat ya, kekuatan Spanyol ada di lini belakang ya. Bagaimana trio lini belakang mereka sangat kuat, termasuk Unai Simon yang sudah mematahkan rekor Walter Zenga, pelatih dengan kiper dengan clean sheet terlama 560 menit. Dan ini merupakan salah satu dari kekuatan Spanyol, selain tentunya lini tengah mereka punya kreasi yang sangat luar biasa. Bahkan bermain sepak bola tidak
seperti banyak tim yang bermain pragmatis. Iya. Spanyol selalu bermain dengan gaya khas mereka, false nine yang dimainkan, kemudian kombinasi antara Lamine Yamal, Baena dan Oyarzabal serta Olmo, ini yang membuat lini pertahanan lawan menjadi agak kesulitan untuk menerka siapa yang sebenarnya menjadi target man. Apalagi tiki-takanya lebih modern saat ini ya, Bung, betul, betul, dan ini yang menjadi salah satu kekuatan dari Spanyol. Kita akan mengulas bagaimana perjalanan dari tim Argentina menuju final, bagaimana kiprahnya beramal semasa fase grup hingga fase gugur dan akhirnya semifinal dan hingga menuju ke final dari Argentina sendiri nih, Bung. Ya, Argentina ini total mencetak 19 gol, kebobolan 7 gol. Kalau kita lihat di Argentina hanya clean sheet di 2 pertandingan awal ketika mereka menang lawan Aljazair 3-0, kemudian lawan Austria 2-0 dan semua golnya waktu itu dicetak oleh Messi. Tapi setelah itu Argentina selalu kebobolan di setiap pertandingan. Bahkan yang menarik adalah ada beberapa pertandingan yang membuat mereka harus menyelesaikannya lewat perpanjangan waktu ya. Ketika melawan Cape Verde harus dengan perpanjangan waktu, melawan Swiss juga harus lewat perpanjangan waktu. Tapi Argentina juga sudah mengalami fase di mana mereka tertinggal, tapi mental juara mereka kemudian keluar. Itu terjadi ketika melawan Mesir, ketinggalan 0-2 tapi kemudian bisa membalikkan skor menjadi 3-2 dan melawan Inggris di semifinal di mana mereka tertinggal lebih dahulu tapi kemudian mereka mampu membalikkan skor dengan hasil 2-1. Artinya secara mental juara Argentina sudah sangat teruji. Tinggal bagaimana kemudian Argentina menyelesaikannya lewat pertandingan final nanti, dan lawan yang dihadapi bukan lawan yang mudah tentunya karena Spanyol punya gaya bermain yang sangat menyulitkan, dan pertandingan ini sebenarnya adalah pertandingan antara Atletico Madrid melawan Barcelona. Menurut saya kenapa? Karena di tim Argentina saat ini ada 6 pemain Atletico Madrid, sementara di di Spanyol ada 4 pemain Atletico Madrid, dan di Spanyol ada 8 pemain dari Barcelona. 8 pemain Barcelona saat ini sama dengan 8 pemain Barcelona saat juara 2010. Artinya kalau dicocok logikan, ada potensi kemudian Spanyol menjadi juara. Apalagi kalau bicara Lamine Yamal. Final tanggal 19, nomor 19, kemudian dimandikan Messi. Jaraknya adalah 19 tahun, dan bukan mustahil dia akan menjadi juara, menjadi regenerasinya dari Lionel Messi. Tapi kalau kemudian Argentina juara, perdebatan soal GOAT selesai. Baik. Bung Akmal, kita akan teruskan perbincangan kita membahas bagaimana partai puncak final yang akan digelar dini hari nanti. Usai jeda berikut pemirsa, tetap bersama kami di Metro hari ini. Kembali kita akan mengulas partai puncak final Piala Dunia Spanyol versus Argentina akan disajikan untuk Anda dari New Jersey Stadium nanti malam atau tepat dini hari ya, Bung Akmal. Di sini masih dengan Bung Akmal. Bung, Argentina selalu terseok-seok bahkan sering comeback menang di ujung-ujung semacam itu. Ini mengesankan bahwa Argentina memang mentalitas bajanya sudah tertempa sedemikian rupa. Apakah memang tim sekelas Argentina memang sudah pantas berlaga di final ini? Ya, kalau kita lihat ini kan incumbent, kan petahana Argentina. Mereka juara 4 tahun lalu dengan penampilan yang juga sangat luar biasa. Tapi bedanya sekali lagi saya katakan bahwa 4 tahun lalu Argentina bermain sebagai sebuah tim, sekarang mereka bermain seperti untuk melayani Messi sebagai the king of Argentina ya. Ini kita dia lihat bagaimana kemudian head to head pertemuan 39 tahun, 19 tahun, selisih 19 tahun usianya. Kemudian Lamine Yamal 1 gol, Messi sudah 8 gol, kemudian Messi 4 assist, menit bermain 712 dan menit bermain Lamine Yamal 557 menit. Tapi yang menarik adalah Messi ketika pertama kali tampil di pesta bola pada 2006 itu menggunakan nomor 19 sama dengan Yamal yang memakai nomor 19, dan Messi mencetak 1 gol dan saat ini Yamal juga mencetak 1 gol. Artinya ada kemiripan perjalanan 2 bintang beda generasi ini yang diyakini oleh banyak penggemar sepak bola bahwa mungkin Lamine Yamal adalah the next Lionel Messi dalam versi pemain Spanyol, bukan pemain Argentina. Dan kalau lihat perjalanan seperti tadi saya katakan itu, 2 pemain ini punya catatan yang sangat luar biasa. Bahkan Messi mengatakan bahwa dia berharap Lamine Yamal punya keberuntungan, walaupun juga dia punya harapan besar bahwa dia menjadi kapten Argentina pertama yang mampu back to back champion. Karena sebelumnya waktu zaman eranya Maradona,
Maradona mampu membawa juara 1986, tapi 1990 mereka dikalahkan oleh Jerman di final sehingga tidak bisa back to back champion. Karena sejauh ini yang bisa back to back champion di pesta bola hanya Italia 1934, 1938 dan juga Brazil pada 1958, 1962. Artinya kalau Messi bisa melakukan ini, namanya akan lebih besar dari bintang-bintang dunia sebelumnya seperti Pele. Yang tidak kalah seru juga kalau kita bandingkan goalkeeper masing-masing dari timnas, ada Simon dan juga Martinez. Kebobolan 7, kebobolan 1 dari Simon di sini, Bung. Ini seakan apakah ini juga bisa jadi tolak ukur bahwa lini belakang dari Argentina ini Martinez ini saat ini memang lebih rapuh dibandingkan dengan Simon. Ya, kita tahu Martinez adalah peraih Golden Glove ya, sarung tangan emas di 4 tahun lalu sebagai kiper terbaik di Pesta Bola 2022. Sementara Unai Simon, kalau kita lihat catatan rekornya, hanya sekali kebobolan oleh Descateir dari Belgia ketika babak perempat final. Dari permainannya atau penampilan yang sangat luar biasa ini bukan mustahil Golden Glove yang sebelumnya dipegang oleh Martinez sebagai petahana akan diambil alih oleh Unai Simon di pertandingan final nanti, dan itu adalah dua pertarungan dua kiper ini akan sangat menentukan ya, karena bagaimanapun dua kiper ini punya peran yang sangat besar nantinya di partai final. Bagaimana Unai Simon, apakah dia bisa mematikan peluang-peluang yang dimiliki Lionel Messi, Julian Alvarez atau Martinez. Sementara kalau kita lihat Emiliano Martinez, dia tentunya harus cekatan menghadapi serangan-serangan bergelombang dari Lamine Yamal, Oyarzabal, Buena dan juga Dani Olmo, yang pastinya dua kiper ini bisa jadi salah satu penentu siapa yang akan mengangkat trofi di akhir pertandingan nanti. Baik, Bung, terakhir prediksi skor antara Argentina dan Spanyol. Ya, saya punya cocok logi yang kemudian membuat pertandingan ini menjadi sangat menarik. Argentina itu bisa menjejaki Brazil pada 1994 waktu Piala Dunia digelar di Amerika Serikat. Ketika itu Brazil juara untuk meraih gelar keempat kalinya. Artinya kalau ini terjadi, Argentina bisa mengikuti jejak Brazil ya, 4 kali juara pesta bola dunia. Tapi kalau bicara perjalanan sejarahnya, Spanyol mengikuti jejak apa yang dilakukan pada 2010 dengan Lamine Yamal. Saya ingatkan sekali lagi, nomor 19, tanggal 19, usia 19 tahun, dan potensinya untuk memenangkan pertandingan sangat besar. Saya pikir 2-1 kelihatannya untuk, tapi di babak extra time Spanyol. Terima kasih Bang telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu. Dan pemirsa, Metro hari ini akan kembali untuk Anda dengan informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami.